Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahmawati dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini saya akan membahas dari mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Ahmad Idopi mengenai rangkuman dari materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian ulumul Quran. Nah, ulumul Quran itu sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan di Al-Quran, yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, maupun secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, nasih dan mansuh, makiyah dan madaniyah, dan ilmu-ilmu lainnya. Adapun pembahasan-pembahasan yang ada dalam ulumul Quran yaitu pertama, ilmu adab tilawah Al-Quran, yaitu ilmu-ilmu yang menerangkan aturan pembacaan Al-Quran. Yang kedua, ilmu tajwid, yaitu ilmu yang menerangkan cara membaca Al-Quran dengan baik. Yang ketiga, yaitu ilmu mawatin an-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan tempat dan musim awal dan akhir turunnya ayat Al-Quran. Yang keempat, ilmu tawarikh an-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan dan menjelaskan masa dan urutan turunnya ayat Al-Quran satu demi satu dari awal hingga runtutan terakhir. Yang kelima, yaitu ilmu asbab an-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang keenam, ilmu qiraat, yaitu ilmu yang menerangkan ragam qiraat atau pembacaan-pembacaan Al-Quran yang telah diterima oleh Rasulullah SAW. Nah, qiraat ini yang telah diterima ada 10 qiraat yang telah diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh yaitu ilmu gharib Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan makna kata-kata ganjil yang tidak terdapat dalam kitab-kitab konvensional. Yang kedelapan yaitu ilmu i'rab Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan harokat Al-Quran dan kedudukan sebuah kata dalam kalimat. Yang kesembilan, ilmu wuzuh wa an-nazhar, yaitu ilmu yang menerangkan kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna lebih dari satu. Yang 10, ilmu ma'rifat al-muhkam wa al-mutasyabih, yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat yang dipandang muhkam dan yang dipandang mutasyabih. Yang ke-11 ada ilmu nasih wal mansuh, yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat nasih dan mansuh oleh sebagian musafir. Yang ke-12 yaitu ilmu badi'ul Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan keindahan dari bahasa-bahasa Al-Quran. Adapun sejarah perkembangan dari ulumul Quran yaitu terbagi menjadi beberapa fase, di mana tiap-tiap fase menjadi dasar bagi perkembangan menuju fase selanjutnya, hingga ulumul Quran menjadi sebuah ilmu khusus yang dipelajari dan dibahas secara khusus pula. Berikut beberapa fasenya, yaitu yang pertama, fase pada ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, ulumul Quran pada masa khalifah. Yang ketiga, ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Yang keempat, yaitu masa tadwin, masa pembukuan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu masa pembuktian tafsir berdasarkan susunan-susunan ayat. Nah, berikut dari sejarah dan pengertian dari ulumul Quran. Bahasan yang kedua yaitu mengenai nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran ini yaitu proses turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke bumi. Proses ini terjadi pada 610 Masehi di Gua Hira di kaki Jabal Nur. Proses nuzulul Quran itu ada 3.
pertama dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yang kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yang ketiga dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari nuzul Quran ini perlu kalian ketahui bahwa ada hikmah-hikmah yang terkandung dalam nuzul Quran. Yang pertama itu memperbaharui wahyu, yang kedua memudahkan bagi Nabi Muhammad untuk menghafal dan memahaminya, yang ketiga untuk menenteramkan hati Nabi dengan merasakan bahwa Allah selalu bersamanya, yang keempat menjawab problematika masyarakat, yang kelima mengetahui nasih dan mansuhnya. Adapun dalam proses nuzul Quran ada dua periode diturunkannya Al-Quran. Yang pertama periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Periode Mekah yaitu terjadi pada sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nah, Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah dari tahun 610 sampai 622 Masehi. Nah, dalam kurun waktu tersebut ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada masa itu turun berjumlah 4.726 ayat dan terdiri dari 89 surat. Kemudian ayat-ayat tersebut disebut dengan surat Makkiyah. Nah, yang kedua yaitu periode Madinah. Nah, periode Madinah ini terjadi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun waktu yang ditempuh dalam periode ini yaitu dari 622 Masehi sampai 632 Masehi. Nah, dalam kurun waktu ini ayat Al-Quran yang turun yaitu ada 1510 ayat dan mencakup 25 surat. Kemudian surat-surat ini atau ayat-ayat ini disebut dengan surat Madaniyah. Selanjutnya yaitu keutamaan dari nuzulul Quran. Yang pertama, nuzulul Quran itu malam nuzulul Quran itu malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Yang kedua, malam nuzulul Quran malam diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga, malam nuzulul Quran malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Yang keempat yaitu malam nuzulul Quran malam keselamatan dan kesejahteraan bagi umat Islam. Lanjut, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai asbabun nuzul. Asbabun nuzul yaitu berasal dari dua kata, asbabun dan nuzul. Asbabun artinya sebab, nuzul artinya turun. Nah, bisa diartikan asbabun nuzul yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang tadi nuzul Al-Quran, proses turunnya Al-Quran. Nah, asbabun nuzul ini sebab-sebab turunnya Al-Quran. Adapun jenis-jenis dari asbabun nuzul yaitu yang pertama sebagai tanggapan atas suatu peristiwa umum, yang kedua sebagai tanggapan atau suatu peristiwa khusus, yang ketiga sebagai jawaban terhadap pertanyaan kepada Nabi, yang keempat sebagai jawaban dari pertanyaan Nabi, yang kelima sebagai tanggapan atas pertanyaan yang bersifat umum, yang keenam sebagai tanggapan terhadap orang-orang tertentu. Adapun sebab-sebab dari asbabun nuzul ini, yang pertama yaitu untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Islam. Karena pada zaman dahulu masyarakat masih bingung dengan permasalahan yang tidak ada solusinya, dengan akhlak yang belum berkembang pada masa itu. Makanya turunnya Al-Quran ini sebagai pelengkap atau penyempurna dari semua masalah-masalah kehidupan yang ada di dunia ini. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Nah, pengertian Makkiyah dan Madaniyah yaitu suatu surat yang diturunkan kepada Rasul sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah yaitu surat yang diturunkan kepada Rasul setelah beliau hijrah ke Madinah. Kata Makkiyah dan Madaniyah yaitu berasal dari nama dua kota besar, yaitu Mekah dan Madinah. Lalu ada tiga
peninjauan pemaknaan dari surat Makkiyah dan Madaniyah, yaitu dilihat dari pijakan waktu, pijakan tempat, dan pijakan khitab. Nah, dari pengertian Makkiyah tadi, ternyata setelah itu ada ciri-cirinya sebelum mengetahui surat Makkiyah tersebut. Ciri-cirinya yaitu pertama, surat Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat pendek. Yang kedua, surat Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah. Yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya mengandung ayat sajadah. Yang keempat, tiap surat yang di dalamnya dinyatakan lafaz kala, lafaz ini telah dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surat. Yang kelima, jika didahului dengan panggilan seperti ya ayuhan nas atau ya bani Adam. Yang keenam, setiap surat yang diawali dengan awatih aswar. Yang ketujuh, setiap surat yang mengandung kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu, kecuali kisah Nabi Adam dan Iblis yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah adalah Madaniyah. Nah, ciri-ciri tersebut bisa dilihat bahwa ciri-ciri surat Makkiyah. Adapun ciri-ciri dari surat Madaniyah yaitu yang pertama, surat Madaniyah didominasi oleh ayat-ayat yang pendek. Tadi surat Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat yang pendek, sekarang Madaniyah didominasi oleh ayat-ayat yang panjang. Yang kedua, Madaniyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah legislasi hukum ibadah, hukum muamalah, sistem sosial, jihad, dan derivatnya. Yang ketiga, jika didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, jika didahului dengan ayat tersebut, yaitu disebut dengan ayat Madaniyah, kecuali pada 7 tempat, antara lain surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, Al-Hujurat, dan Al-Hajj. Nah, yang keempat, terakhir, surat-surat yang menyebutkan orang-orang munafik kecuali Al-Ankabut. Nah, berarti surat-surat yang menyebutkan orang-orang munafik tersebut disebut dengan surat Madaniyah. Nah, berikut ciri-ciri dari surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Adapun faidah atau hikmah dari kita mengetahui dengan atau mempelajari surat Makkiyah dan Madaniyah yaitu bertambah keyakinan kita terhadap Al-Quran bahwa ia disampaikan dari generasi terdahulu pada generasi sekarang dengan informasi yang jelas, seperti ungkapan bahwa ayat ini diturunkan pada musim dingin atau musim panas, pada malam hari atau siang hari. Bila berita penyampaiannya begitu lengkap, maka tidak mungkin Al-Quran itu mengalami perubahan walaupun telah melalui masa yang begitu panjang. Dari kegunaan mengetahui Al-Makkiyah dan Madaniyah dapat dibedakan nasikh dan mansukh bila ditemukan 2 ayat atau lebih dalam membahas suatu permasalahan dengan hukum yang berbeda. Lalu, pembaca mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah bisa mengetahui bahwa ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah itu seperti apa. Adapun manfaat-manfaat lain atau hikmah-hikmah lain yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dalam mentafsirkan Al-Quran. Yang kedua, mengetahui metode yang dilalui oleh Al-Quran dalam ajakan atau dakwah Islam. Yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad melalui ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima mengenai nasikh dan mansukh. Pengertian dari nasikh dan mansukh yaitu secara etimologi, nasikh artinya pengubahan atau penghilangan, sesuatu yang menghilangkan atau menggantikan atau mengubahkan disebut nasikh, sedangkan mansukh yaitu sesuatu yang dihilangkan. Nah, secara terminologi, nasikh adalah mengangkat atau menghapuskan dari hukum syar'i dengan hukum syar'i yang lain, sedangkan mansukh ialah hukum yang telah dihapus. Adapun syarat-syarat dari nasikh dan mansukh yaitu yang pertama, hukum yang dinasih atau mansukh berupa hukum syar'i. Yang kedua, adanya hukum dalil. Yang ketiga, terdapat 2 ayat hukum yang saling bertolak belakang
dan tidak dapat dikompromikan. Adapun ruang lingkup dari nasikh dan mansuh yaitu hukum yang diciptakan dengan hakikatnya, tujuannya agar terlaksananya subjek hukum secara konkret. Proses nasikh yang terjadi pada bagian ketiga ini tergambar dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, menasih hukum yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Al-Quran dengan menggunakan hadis yang telah diakui kemutawatirannya. Yang kedua, menasih hukum sebelumnya telah ditetapkan dalam Al-Quran dengan menggunakan ayat Al-Quran. Yang ketiga, menasih hukum sebelumnya telah ditetapkan dalam Al-Quran dengan menggunakan ayat Al-Quran yang lain. Adapun hikmah-hikmah yang dapat kita pelajari dari nasikh dan mansuh yaitu yang pertama, menunjukkan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling sempurna. Yang kedua, untuk kemaslahatan dan kebaikan umat Islam. Yang ketiga, merupakan salah satu pro kondisi yang amat penting bagi penafsiran Al-Quran. Yang keempat, merupakan salah satu prakondisi terpenting untuk memahami dan menerapkan hukum Islam. Yang kelima, untuk menyadari perkembangan hukum Islam dan membantu memahami makna asasi dari ayat-ayat yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, begitu penjelasan-penjelasan dari 5 bab tersebut. Sekian yang dapat saya bahas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.